Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muhibbin Musyafa. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas bagaimana hukumnya kita berpedoman pada jadwal waktu sholat yang ada di HP. Di antaranya digital falak juga ya yang banyak diminati karena ada kalendernya juga di sini. Selain ada notifikasi adzan, di sini menampilkan jadwal waktu sholatnya juga di sini ya. Bagaimana hukumnya kita berpedoman dalam masuknya waktu dengan aplikasi digital falak yang ada di HP ini ya, atau aplikasi yang waktu sholat yang lain. Bagaimana hukumnya? Kalau kita mengacu pada begini Pertama kita jelaskan bahwa hukum sholat itu kan wajib ya, wajib. Nah, wajibnya itu kapan? Ketika sudah masuk waktunya. Nah, kalau belum masuk waktunya, misalnya sekarang siang, kita sholat isya nanti itu masih belum wajib karena masih belum masuk waktunya. Nah, kalau sudah masuk waktunya maka kita berkewajiban melaksanakan sholat. Nah, ketika kita sudah berkewajiban melaksanakan sholat, ada pesanan. Ketika kita sudah berkewajiban melaksanakan sholat, maka otomatis kita diwajibkan untuk Pertama harus mengetahui masuk waktunya sholat dulu. Nah, untuk mengetahui waktunya sholat ini sudah masuk atau tidak, kita berpedoman pada apa? Di antara yang bisa dijadikan pedoman dalam kitab-kitab fikih itu adalah as-sa'a al-mujarrabah, jam yang sudah teruji. Misalnya kalau di kitab-kitab salaf itu di antaranya juga adalah ayam. Waktu subuh biasanya kan ayam berkokok ya. Kalau misalnya ini ayam sudah teruji berkokok ketika sudah masuknya sholat subuh, maka otomatis itu bisa dijadikan sebagai pegangan. Referensinya ada di kitab Tuhfatul Muhtaj dan Syarhul Muqaddimah Al-Adramiyah. Kita buka kitab Tuhfatul Muhtaj ya. Dan pertama di sini ini mengetahui tingkatan-tingkatannya. Jadi orang itu mengetahui masuknya waktu sholat itu ada pertama al-ilmu binafsihi. Nah, ini ya al-ilmu binafsihi, mengetahui masuknya waktu sholat ini adalah tingkatan yang pertama. Mengetahui dengan tanpa perantaraan. Misalnya kita ada di pinggir pantai, lihat matahari terbenam dengan mata kepala kita sendiri, maka itu termasuk tingkatan pertama yang disebut dengan al-ilmu binafsi, karena kita yang mengetahuinya. Kalau sudah matahari terbenam, maka otomatis kita tahu kalau masuknya waktunya sholat maghrib sudah masuk, seperti itulah. Termasuk al-martabatul ula, tingkatan yang pertama adalah ikhbarus siqah an ilmin, pemberian kabar, berita dari orang yang bisa dipercaya. Jadi orang yang ahli ilmu ini memberitahu kita kalau waktunya sholat sudah masuk. Seperti itulah. Di antaranya lagi adalah as-sa'a al-mujarrabah, jam yang sudah teruji. Jam yang sudah teruji itu bisa dijadikan patokan. Jam yang sudah teruji itu bisa dijadikan patokan terhadap masuknya waktu sholat. Kemudian ini ya, fahadha kulluhu, ini fi martabatin wahidah, jam yang sudah teruji ini ada di dalam tingkatan yang pertama. Maksudnya tingkatan yang pertama ini disetarakan dengan mengetahui dengan diri kita sendiri, seperti itu. Itu yang pertama ya. Jadi bagaimana hukumnya kita berpegangan pada aplikasi digital falak atau aplikasi waktu sholat yang lain sebagai pertanda masuknya waktu sholat, maka hukumnya boleh-boleh saja ya, selama ini ada catatan.
ada catatan apa namanya itu ya, di dalam ketika kita meminta menggunakan aplikasi digital Falak, di sini ada beberapa perizinan ya yang dibutuhkan. Jadi aplikasi itu butuh izin agar supaya aplikasi itu bekerja dengan sempurna. Di antaranya ini lokasi harus kita izinkan, sepanjang waktu ini kita izinkan. Kemudian notifikasi kan, ini tidak penting ya notifikasi ya, yang penting lokasi ini kalau kita izinkan maka otomatis apa yang dihitung di dalam aplikasi ini menggunakan perhitungan penjumlahan dan sebagainya yang menggunakan data berupa lokasi. Di sini kan ada lokasi ya, mana itu lokasi. Nah, lokasi ini yang menentukan perhitungan yang ada di sini nih. Kalau lokasi misalnya saya ada di Pasuruan, menggunakan lokasi misalnya ada di Bali, jadi tidak sinkron, maka kalau seperti itu tidak diperbolehkan karena berbeda dengan istilahnya itu tidak sesuai dengan fungsi aplikasi itu sendiri. Jadi dengan syarat menggunakan aplikasi prayer time atau jadwal waktu sholat yang sudah ada di Play Store itu bisa dijadikan acuan sebagai pertanda masuknya waktu sholat dengan catatan penggunaannya itu sesuai dengan semestinya, dalam arti jam HP yang ada di sini ya, pengaturannya tidak betul ya, istilahnya tidak salah. Contohnya di sini kan ada pengaturan mengenai jam ya, mana itu setelan tambahan tanggal dan waktu lah, ini betul semua setelan tanggal dan waktu. Kalau misalnya ini tidak sesuai, otomatis nanti jadwal waktu sholat yang ditampilkan juga akan salah seperti itu. Jadi kalau sudah betul jam yang ada di HP ini sudah betul, otomatis di sini juga sudah betul, dengan syarat setting aplikasinya GPS-nya juga sudah betul. Maka dalam hal kondisi yang seperti ini, hukum berpegangan dengan aplikasi pertanda masuknya waktu sholat itu hukumnya adalah sah-sah saja dan diperbolehkan. Itu mungkin dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.